Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kemungkinan kolaborasi part 2 untuk MLBB dengan Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi setelah admin bahas di dua video sebelumnya tentang kolaborasi antara Mobile Legends Bang Bang dengan anime Attack on Titan, kali ini admin akan bahas kemungkinan part 2 dari kolaborasi tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena setelah admin baca komentar kalian, sepertinya banyak yang tidak puas kalau hanya 3 karakter dari Attack on Titan saja yang mendapatkan skinnya. Masih ada Armin Arlert, sahabat Eren, Erwin Smith, salah satu komandan favorit, dan juga Rainer Braun dari pihak Marley. Hal lainnya mungkin menjadi penyebab kurang puasnya ini adalah kemarin itu kan, yaitu anime Jujutsu Kaisen langsung mendapatkan 4 karakter yang dijadikan kolaborasi, yaitu Sukuna Yuji adalah Yin, Gojo Satoru adalah Xavier, Megumi Fushiguro adalah Julian, dan Nobara Kugisaki adalah Melissa. Dan sekarang Attack on Titan hanya mendapatkan 3 karakter saja, bukan 4. Jadi ada kemungkinan kolaborasi dengan Attack on Titan ini akan dijadikan part 2, seperti kasus kolaborasinya kemarin dengan King of Fighter atau disingkat KOF, yang menampilkan part 1 atau gelombang pertama, yaitu Leona sebagai Karina, Iori Yagami sebagai Cho, dan Athena Asamiya sebagai Guinevere. Kemudian di gelombang kedua atau part 2-nya ada Kula Diamond sebagai Aurora, K sebagai Gusion, dan Orochi Chris sebagai Dairot. Nah, kira-kira jika Attack on Titan ingin sama seperti KOF, maka kira-kira skin apa yang cocok untuk gelombang 2 nanti? Oke, di sini admin memiliki saran pribadi dan juga beberapa saran dari komentar kalian. Pertama yaitu Roger dengan skin Jauh Titan Porco Galliard. Kenapa skin ini sangat cocok dengan Roger? Karena kita tahu bahwa Jauh Titan khususnya Porco Galliard mempunyai kemiripan saat memakai skill 3-nya atau ultinya, yang dimana ketika Roger berubah menjadi serigala, bisa dirubah menjadi perubahan Titan ke Jauh Titan. Dan kenapa harus Porco? Karena kekuatan cakaran Porco Galliard sebagai pengguna Titan sudah diakui di animenya dan paling banyak memakan banyak scene daripada milik kakaknya, yaitu Marcel Galliard maupun Ymir palsu. Dan kenapa bukan Ymir palsu juga? Yaitu karena gender mereka beda ya. Roger dan Porco cocok karena sama-sama laki-laki. By the way, kesamaan lainnya juga adalah Porco itu rambutnya blonde atau pirang, sama seperti Roger dengan skin M3-nya. Dan untuk basic attack skill 1 dan 2-nya ketika menjadi serigala atau Titan, kan itu udah cocokkan sama skill Jauh Titan dengan cakarnya yang tajam, bahkan saat itu bisa melukai wajah Titan Eren Yeager. Dan kristal paling keras yaitu milik Lara Tiber. Oke, masalahnya adalah mungkin kekurangannya cuman wujud manusianya ketika Roger memegang senjata yang bisa ditembakkan, karena kita tahu Porco kan tak pernah diperlihatkan menggunakan senjata api untuk bertarung. Tapi sebenarnya bisa diakali di mana Porco bisa menggunakan senjata ketika mode manusia, karena kita tahu Porco dan para pejuang lainnya juga sudah belajar memegang senjata sejak kecil untuk pelatihan militer. Kedua, Warhammer Titan dengan Vexana. Ini cocok sekali dengan skill 3-nya atau ultimate dari Vexana. Karena ultinya Vexana memanggil Lord atau bodyguard besarnya itu mirip dengan Lara Tiber yang memanggil tubuh Titannya dan ia kendalikan dari jarak jauh. Dan skill 2-nya Vexana bisa diganti dengan kekuatan Warhammer Titan yang memunculkan paku dari bawah tanah. Dan untuk skill 1-nya yaitu memberikan efek stun dan efek tangan. Ini bisa diganti dengan kekuatan penciptaan senjata Warhammer Titan yang bisa menciptakan apapun dengan kepadatan. Contohnya bisa menciptakan alat panah, pedang, dan yang lainnya. Tapi mungkin minusnya adalah Vexana mungkin akan berlindung di dalam kristal, jadi aneh nanti animasinya. Ketiga, Erwin Smith dengan Leomord. Nah, banyak yang menginginkan skin ini karena cocok, yaitu sama-sama menggunakan kuda. Karena kita tahu ultimate dari Leomord adalah memanggil kudanya dan menerjang musuhnya. Mungkin sama halnya dengan Erwin Smith dengan kudanya dan menerjang musuhnya. Seperti di season 2 ketika Erwin maju
dengan kudanya plus dengan pedangnya sudah mirip dengan Leomord yang juga menggunakan pedangnya untuk bertarung. Dan untuk skill satunya saat naik kuda, ya anggap saja bisa ya di Attack on Titan, efek dramatitis lah. Lalu skill satunya saat jadi manusia bisa digunakan saat Erwin di season 3-nya ketika berteriak sambil mengangkat pedangnya. Dan efek tusukannya, ya sesuaikan saja. Keempat, Rainer Braun dengan Grog. Ya, ini bisa dibilang cocok karena sama-sama keras dan memiliki zirah di tubuhnya. Jika Grog membawa semacam tower di tangannya, maka Rainer bisa menggunakan kereta lapis baja seperti di season 4 dan ia bawa untuk melindungi dirinya. Untuk skill satunya sudah jelas ya guys. Rainer Armor Titan akan menggunakan kereta lapis baja untuk berputar. Lalu tembok, ya anggap saja Armor Titan Rainer melempar tembok ke depan. Dan yang paling penting adalah ultinya guys. Ini mungkin sangat sesuai di mana Grog akan menabrak musuh ke depan. Ini sama seperti Armor Titan Rainer-nya menabrak dinding Maria pada season satunya dan menghancurkannya. Nah, cocok bukan? Kelima, Kenny Ackerman sebagai Clint. Nah, ini ada cocoknya guys, karena sama-sama menggunakan dua pistol atau dua senjata api. Kita tahu bahwa kemunculan Kenny itu sangat garang dengan pistolnya yang bahkan sudah mengkill satu bawahan Levi saat itu. Bahkan pistol ala Kenny Ackerman yang sebenarnya juga adalah peralatan manuver kepolisian militer. Hanya Kenny yang benar-benar ikonik membawakannya, apalagi saat memperagakan gerakan koboi. Nah, untuk skill 1 dan 2-nya tidak usah dibahas lebih detail ya, karena intinya Clint akan cuma menembak-nembak doang. Ya, kecuali perangkapnya mungkin bisa dibuat lebih variatif nantinya, karena kita tahu jaring begitu juga ada di Attack on Titan, tepatnya di ruang bawah tanah juga saat itu. Keenam, Gabi Brown dengan Leslie. Nah, ini dia guys, the real bocil kematian mungkin bisa jadi mematikan jika menjadi skin Leslie. Karena mereka berdua sama-sama penembak jitu. Untuk skill satunya yaitu menghilang, ya mungkin skill Gabi yang tak terdeteksi saat mengkill Sasha ya saat itu. Lalu skill 2-nya yaitu melemparkan bom, itu cocok saat Gabi melempar bom di pembuka season 4 dan menghancurkan kereta lapis baja saat itu. Dan untuk skill 3-nya atau ultimate-nya, ya nggak usah ditanya lah ya, skill menembak Gabi itu sudah teruji. Mulai dari menembak Sasha, Eren, bahkan Vlog. Dan terakhir dari jarak jauh pun bisa seperti Leslie, yaitu saat menembak Okapi Titan dari jarak jauh bahkan targetnya bergerak dan ia juga bersama burung Falco juga bergerak loh. Jadi tak perlu diragukan lagi kehebatan sniper Gabi. Ketujuh, Sasha Blows menjadi Mia. Nah ini dia cocok juga, yaitu sama-sama pengguna senjata panah. Jadi untuk skill satunya ya sama saja, dan untuk skill 2-nya ya bisa dibuat variatif karena diperlihatkan tiba-tiba ada anak panah dari atas. Dan untuk skill 3-nya bisa Sasha menghilang karena misi penyusupannya. Dan ingat ya, panah Sasha itu jago banget bahkan sudah teruji juga. Yaps, hanya 7 hero itu saja yang bisa admin pikirkan dan berkat saran dari teman-teman sekalian ya. Jadi selain 7 yang admin bahas di atas, menurut kalian siapa karakter dari Attack on Titan yang cocok dengan skill di hero Mobile Legends Bembeng guys? Jika ada saran, admin akan buatkan part 2-nya untuk pembahasan di video seperti ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.